Kemudian untuk mahasiswa wajib menabung sampah di bank sampah. Syaratnya nanti pada waktu UAS, ujian akhir semester, mereka harus membuktikan dengan Bahwa membawa sudah. buku Oke. tabungan. Berarti kalau nggak bawa sampah. buku tabungan nggak boleh Nggak ujian boleh, itu. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cangkir, berbincang dan berpikir ala Polkesio. Bersama saya Yani Puspitasari. Cangkir kali ini akan membahas sedikit yang sedang hot di daerah istimewa Yogyakarta, yang baru-baru ini gencar dibahas, gencar dibicarakan, mengenai tutupnya TPA Piungan, yang imbasnya sangat banyak sekali tentunya, sehingga sampah-sampah di daerah istimewa Yogyakarta menjadi momok yang sangat mengerikan di masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini Cangkir sudah hadir narasumber kita, yaitu beliau Ibu Dr. Sri Puji Ganifati, SKM MKes. Leres nggih, Bu? Leres nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa ini ya, Bu ya? Bu Titik saja. Oh, Bu Titik saja nggih. Soalnya nggak ada titiknya, Bu. Iya. Koma ya, Bu. Iya, nama sayang dari orang tua. Oh, Sri gitu. Puji Ganifati titik gitu. Oh, beliau ini adalah dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan Iya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Iya, Mbak Betul ya, Bu Pipit. ya? Betul, Mbak Pipit. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Mbak Pipit ya. Alhamdulillah Seluruh sehat. keluarga sehat. Alhamdulillah, Bu. Iya. Aktivitasnya apa ini, Bu? Ya, Akhir-akhir alhamdulillah ini. untuk akhir-akhir ini kegiatan sangat padat sih. Untuk ini ada ujian proposal, kemudian juga deadline penelitian ini yang harus selesai untuk akhir-akhir ini, sehingga kita mohon maaf ini jarang sekali untuk menyapa masyarakat ya, untuk kaitannya untuk Cangkir ini. Iya, Ya, sibuk mudah-mudahan sekali. ini masih bisa menyampaikan hal yang positif untuk masyarakat. Oke, jadi Bu Titi ini memang fokus di kesehatan lingkungan ya, Bu Iya, ya. iya. Untuk sampah sendiri, Bu, ini kan kemarin 1 bulan yang lalu Iya, TPA Piungan betul, itu kan Ji. ditutup ya, Ji, Bu ya. Ji. Sejak 23 Juli, infonya Iya. sampai 5 September. Betul, Ji. Tanggapan Bu Titi sendiri tentang penutupan TPA ini? Ji, makasih Ji. Selamat siang untuk masyarakat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit, kita ikut prihatin Ji. Kebetulan saya di kesehatan lingkungan juga mengaku dosen pengelolaan sampah. Jadi ikut prihatin ya kaitannya dengan adanya darurat sampah ini ya, yang disampaikan oleh Pemda DIY, yang memang kondisi TPA Piungan itu sudah overload untuk tahun ini ya, sehingga perlu dicarikan solusi tentu saja untuk menangani sampah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu saya tuh pernah dengar berita di tahun-tahun sebelumnya memang TPA Piungan ini sudah pernah ditutup ya, Bu ya? Betul, Ji, karena memang lahannya sudah terbatas dan kemudian juga untuk mencari lahan itu sangat susah sekarang, Ji. Dan kemudian dibuka kembali karena memang masih ada space ya, space yang bisa diatur, dikelola, tetapi terbatas waktunya. Gitu. Sedangkan di ini per hari itu sekitar ya 70.000 ton. Satu hari itu, Bu? Iya, per hari. DIY ya, untuk DIY ya? Bantul 5 kabupaten? Ya, enggak, untuk Sleman, Kota, kemudian Bantul ya, yang ditangani TPA Piungan. Kulon Progo dan Gunung Kidul sudah ada sendiri penanganan. Oke. Selama ditutup ini berarti aktivitasnya benar-benar terhenti ya, Bu ya? Nah, gini Mbak, sebetulnya penanganan sampah ini akan lebih baik ya, tidak bertumpu pada TPA kalau seluruh masyarakat ikut partisipasi dalam penanganannya, yaitu dengan penanganan sampah pada sumbernya, ya, sehingga yang benar-benar sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan baru dibuang ke TPA. Tapi selama ini kan masih ada beberapa saja masyarakat yang menangani sampah pada sumbernya. Itu saya juga bingung, Bu, kalau nanganin sampah. Artinya kan gini,
saya ya sebagai awam ya, Nggih. di rumah tuh kalau ada sampah ya udah plung tempat sampah buang. Nah, Kayak gitu, Bu. Itulah paradigma lama. Ya, kumpul, angkut, buang. Iya, kumpul angkut buang gitu kan. Iya. Yang harus ditekankan adalah pada sumbernya adalah 3 R-nya ya, harusnya meminimalkan, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Reduce, reuse, recycle. Meminimalkan ini gimana, Bu? Nah, sebenarnya kan meminimalkan karena kan sampah rumah tangga itu kan nggak bisa kita rem-rem ya. Artinya kan kebutuhan setiap hari kita masak, setiap hari kita jajan gitu kan. Iya, pasti ada pasti. sampahnya gitu. Iya. Cara meminimalkannya itu seperti Ya, apa, Bu? minimalkan bisa saja. Misalnya kita ke pasar ya, Mbak ya. Jangan tergantung dengan plastik kresek ya. Ya, kita bawalah kantong plastik kain yang masih bisa dipakai lagi. Ya, itu kan meminimalkan. Kemudian juga mengolah yang sudah ada, menggunakan kembali. Misalnya kalau untuk kita kan sering ya, rumah kita catnya sudah rusak, kemudian ada kalengnya itu ya, semaksimal mungkin dimanfaatkan kembali kaleng-kaleng itu, kan bisa untuk menampung air, dibuat pot dan lain sebagainya. Gitu. Itu meminimalkan, sehingga juga mengurangi konsumtif yang menghasilkan berbagai macam sampah ya. Misalnya tidak harus selalu, sekarang kan banyak GoFood itu ya, Mbak ya. Oh iya, Bu. Plastiknya jenis atau sampahnya jenisnya macam-macam. Saya itu, Bu, pelanggan setia. Nah, itu kenapa nggak masak sendiri? Ya paling tidak kan juga mengurangi pengeluarannya. Tapi memang kita kan dilematik ya, kalau kita yang pekerja ini ya, nggak mungkin kita pagi-pagi harus masak itu. Bu, mayoni kalau orang Jawa bilang, Bu, nanti kalau jualan semua nggak ada yang beli kan juga kasihan. Yang sifat konsumtif. Ya, karena mungkin kita masak kok rasanya kurang enak lah, harusnya dibeli bumbu-bumbu yang enak kita kalau beli ya. Jadi sebenarnya kalau yang tadi saya lakukan di rumah itu salah, buang sampah, kumpulin, angkut, itu ya seharusnya diapakan itu, Bu, kalau di rumah, sebetulnya Bu? bisa ya, Mbak Pipit di rumah tangga itu. Maaf saya panggil Mbak Pipit ya. Boleh, Bu, silakan. Panggilannya Mbak Pipit ya, burung pipit. Ya, bisa saja, Mbak. Tadi kita lakukan pemilahan saja. Ya, pemilahan kalau misalnya sediakanlah tempat sampah yang dipilah ya, untuk plastik, kemudian untuk kertas dan sebagainya, kemudian untuk sampah organik. Nah, untuk sampah organik Mbak Pipit bisa mengelola loh. Oh iya, Bu. Buat aja kompos di rumah, sistem dua tempat ya, Itu caranya gimana? Saya tuh sama sekali nggak ada gambaran, Bu. Kalau misalnya ditumpuk itu kan bakal bau ya, Bu ya. Ya, khusus yang pemilihan tadi sebelum ke sampah organik. Ya, untuk yang ini ya yang sampah-sampah sudah dipilah itu bisa saja kerja sama pemulung ya. Ya, di samping kita sudah membantu menangani lingkungan, juga memberikan sedekah ya kepada pemulung ya. Jadi ada masukan untuk pemulung dari rumah tangga. Cuma ya kadang-kadang ini ada pemulung yang rada jahil lah, itu yang kadang-kadang masyarakat dilarang pemulung masuk karena ada sesuatu yang kurang baik. Yang mudah-mudahan dengan ini satu sampah dapat tidak perlu dibuang lagi kan, yang bermanfaat bisa dimanfaatkan oleh pemulung. Yang kedua yang sampah organik, ya kalau dari rumah tangga itu kan mesti ada makanan sisa, anak-anak kita makan nggak habis. Betul. Itu siapkan aja, Mbak, kaleng atau kalau biar untuk cantik bisa gerabah itu, Mbak, gentong ya. Gerabah beli 2 ya, kemudian kalau setiap hari itu sediakan, kalau nggak ada dari sampah organik, kemudian disediakan bumbunya, bumbu dari untuk pengompos itu bisa dari kompos yang sudah jadi ya. Oh, ada bumbunya bisa juga itu, Bu, iya ya? Maksudnya mempercepat proses gitu. Istilahnya dari kita bumbu. Jadi kan kalau sampah itu kan kelihatannya kok aduh elek banget, mambu dan sebagainya. Bumbu itu maksudnya adalah untuk mempercepat proses ya. Yang pertama misalnya kita sediakan dari masak setiap hari itu kita cacah-cacah, kita masukkan ke gentong tadi, kemudian dilapisi bumbu tadi ya, bumbu di atasnya. Berarti bumbunya di atas ya? Jadi lapis-lapis. Kalau ada pertama kali kita berikan sekam atau apalah untuk paling alasnya, bawah ya? Paling bawah. Kemudian setelah bumbu tadi kemudian besok pagi diisi lagi bumbu lagi. Gitu. Bumbu itu nggak perlu diaduk, Bu?
Yang kalau orang masak kan biasanya diaduk ya. Nggak usah Mbak. Nggak usah diaduk, berarti cuma sampah organik dalam si bumbu tapi tadi. Kalau misalnya kan kalau sampah dapur kan sudah basah sehingga nggak perlu diberi air. Tapi kalau sampah kering ya berilah air sedikit aja untuk kelembapannya. Seterusnya sampai penuh. Nah kemudian ditutup, sudah penuh, kita pindah yang gentong berikutnya. Satunya. Nah setelah gentong satunya penuh, itu yang satunya sudah bisa dipanen Mbak. Untuk panen kompos, panen kompos, bisa digunakan itu untuk bumbu pupuk. Itu namanya apa Bu? Kalau saya beli di toko Bu? Enggak beli kompos saja yang sudah matang. Bisa tanah yang subur ya, bisa itu kemudian bisa juga bukan bentuk obat gitu ya Bu ya? Kira. Nah itu kalau itu yang namanya aktivator tuh bisa ditambah, tapi kan nggak perlu itulah, ribet nanti. Berarti beli aja kompos itu sebagai bumbunya ya Bu. Atau ambil tanah di pekarang yang subur, bekas kotoran cacing itu subur sekali itu. Itu juga bisa dijadikan bumbu gitu ya Bu ya. Jadi bumbu itu juga karena kan kering ya, di samping untuk mengurangi kelembapan juga nanti kalau kelembapan tinggi kan di komposernya itu pengurainya itu akan keluar bentuknya ulat gitu, mesti ibu-ibu pada jijik ya. Bu. Nah, sehingga itu juga akan bisa mengurangi kelembapan ya. Sehingga proses pengomposan. Terus untuk baunya sendiri Bu? Saya kira tidak bau. Nggak bau ya Bu ya? Itu, bumbu itu bisa kotoran kok kering Mbak, nggak masalah. Berarti ditutup itu tidak dibuka-buka ya? Ya. Selama berapa hari itu Bu? Ya nanti 2 bulan kurang lebih kalau kita gendongnya kan itu sampah dari dapur kan nggak banyak ya Mbak ya, paling segenggam sedikit gitu ya kan. Bumbunya juga ini kan kurang lebih ya 1 gentong tuh 2 bulan gitu ya. Ini saya mikir 1 gentong standar gentong yang kecil yang gede atau yang sedang gitu? Sedang ya Mbak ya. Yang sedang gitu ya Bu ya. Yang biasa untuk tampungan air itu loh Mbak, yang bentuknya kayak guci tapi agak gemuk itu ya. Itu nanti setelah penuh baru ditutup. Iya, ditutup kemudian dibiarkan selama 2 bulan. 2 bulan itu terhitung setelah ditutup. Setelah ditutup nanti kan kita pakai gentong yang satu lagi Mbak. Nah, satu lagi itu ngisinya juga selama 2 bulan sehingga pada waktu gentong yang satunya penuh, yang satunya sudah bisa digunakan gitu ya. Oke. Kalau komposnya sudah diambil kemudian kita saring ya, yang halus sudah bisa digunakan, kemudian yang kasar bisa dimasukkan lagi Mbak. Yang belum berproses itu bisa dimasukkan lagi gitu. Jadi bermanfaat ya Bu. Kalau saya tuh biasanya saya jadiin satu, plung buang tempat sampah, nanti ada yang ngangkut. Nah itu kalau jadi satu itu kan sudah ada sampah organik, sampah itu nanti bau. Kalau ini Bu, kalau dulu zaman dulu itu kalau sampah kan sebagian dibakar ya Bu, kalau orang-orang dulu. Nah, ini Mbak, itu salah satu solusi alternatif tidak Bu? Pembakaran sampah sudah dilarang loh Mbak. Pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu pembakaran dilarang kalau tidak sesuai dengan teknisnya. Maksudnya itu kalau teknis itu biasanya menggunakan incinerator dengan suhu 800 derajat Celcius. Nah, kalau pembakaran di rumah-rumah ini ya sebetulnya tidak dilarang Mbak. Kalau yang dibakar ini adalah plastik yang terklorinasi, contohnya adalah PPC, ya, polyvinylklorin ya, itu asapnya itu mengandung dioksin Mbak. Dioksin itu asap yang beracun yang tingkat bahayanya 360 kali bahaya asap rokok. Coba kita itu bayang. Plastik ya, bahan-bahan plastik yang terklorinasi. Berarti kalau misalnya pun ada pembakaran itu, misal kayak daun-daunan gitu dibakar aman nggak apa-apa Bu? Ya sama aja Mbak. Sama aja. Tetap nggak bisa. Membuat kita sesak mencemari lingkungan. Padahal masih ada ya Bu ya kayaknya ya Bu di sekitar kita tuh. Masih ada lagi Mbak. Masih banyak yang dibakar. Nah inilah maka tugas kita tugas kami selaku dari Poltekkes Kementerian Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan ini juga mengadakan pengakmas di masyarakat ya, yang baru-baru ini di wilayah Sewon ya, Kecamatan Sewon di Kelurahan Bangunharjo kita menyebar anak-anak kami ke RT untuk menangani sampah kaitannya darurat sampah ini. Jadi, memang pengakmas ini dalam rangka darurat sampah ya? Ya, sebetulnya setiap tahun ada, cuma fokus dari untuk tahun ini karena ada masalah darurat sampah ini kita fokusnya pada pengelolaan sampah. Selain dari pengakmas sendiri Bu, peran Polkesyo untuk menangani darurat sampah ini?
Ya, peran Perkosio tentu saja banyak sekali, Mbak. Jadi yang pertama itu tadi, kemudian yang kedua sudah ada edaran dari direktur, ya kebetulan Pionir Kesehatan Lingkungan mengajukan ke direktur untuk menggerakkan semua mahasiswa Poltekkes, tidak hanya jurusan kesehatan lingkungan, untuk menabung sampah di bank sampah. Kita sudah punya bank sampah, Permata Lingkungan, Nah, ini semua jurusan nanti digerakkan. Semua sivitas atau hanya untuk mahasiswa ini, Bu? Ya, harusnya semua sivitas menabung sampah. Kemudian untuk mahasiswa wajib menabung sampah di bank sampah. Syaratnya nanti pada waktu UAS, ujian akhir semester, mereka harus membuktikan dengan membawa buku tabungan. Berarti kalau nggak bawa buku tabungan nggak boleh ujian? Nggak boleh, memang tidak sudah untuk semester ini? Edarannya sudah mulai ini, tapi tidak tahu untuk jurusan apakah sudah menerapkan atau belum, monggo masing-masing jurusan. Kalau di tempat kami kesehatan sudah. Untuk bank sampah itu sendiri, Bu, kan di mana-mana merebak nih, Bu, bank sampah. Itu sebenarnya proses di dalamnya itu seperti apa sih, Bu? Jadi ini Pak Bambang ya tokohnya, dosen kita, dosen kita. Sudah internasional dulu pernah datang ke sini juga, Bu. Nah, gitu. Jadi bank sampah itu idenya Pak Bambang itu bagus sekali, Kan kalau image-nya sampah itu kan wis bau, ya kumuh, kan dia banyak lalat gitu kan. Betul. Tapi image-nya bank itu kan bersih ya. Tenaganya aja berdasi, mentereng gitu, rapi, ramah, cantik, ya, ganteng kan gitu kan, ya, Bu. Good akhirnya looking. Ini maksudnya adalah mengangkat mengangkat derajat sampah yang jelek-jelek tadi menjadi yang bagus ya, sehingga orang lain punya pendapat bahwa sampah juga dapat ditabung. Makanya gitu. Itu dinamakan bank sampah itu tadi ya. Di dalam strukturnya, di dalam organisasi juga dibuat seperti bank, Mbak. Ya, ada tellernya, ada penerima, ada administrasinya, ada direkturnya. Ya, hampir sama dengan. Kalau di Poltekkes ini direkturnya? Ada Pak Bambang, Pak Bambang. Dan dosen-dosen ini sebagai pengelola. Sudah berapa lama, Bu? Sudah lama, Mbak. Sudah ya hampir berapa tahun ya? 4 tahun enggak 3 tahun 4 tahun, 4 tahun. Iya, Terus untuk bank sampah ini sendiri sampah-sampah yang seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam bank sampah? Selama ini untuk yang kita, kalau untuk yang di luar semua jenis sampah, Kalau yang kita karena plastik, kertas, botol-botol, ya itu sudah bisa menerima. Untuk sampah organik belum, karena lahan untuk mengolah kompos itu yang apalagi sekarang dibangun gedung-gedung itu kan space untuk bank sampah sangat sempit sekali. Sehingga belum bisa menampung ya. Berarti apapun jenisnya, plastik, botol-botol, kertas boleh dibawa kecuali sampah B3 atau berbahaya ya, Mbak ya. Terus nanti kalau kita nabung sampah kita dapat apa, Bu? Ya dapat uang dong, Mbak. Gitu. Nanti Jadi nanti di tabungan itu kan bentuknya nanti dicatat sampah jenis apa, ya berapa kilo ya. Kemudian nanti harganya masih kosong, dilihat nanti setelah dipasarkan baru diisi. Gitu. Ya, diisi oleh petugas. Ya. Berarti melihatnya setelah dipasarkan ya, Bu ya. Tidak jadi, ada list sendiri gitu. Untuk botol 1 kilonya sekian gitu. Iya, tapi kan nanti ada dipotong-potong dengan administrasi itu. Nanti tentu saja ada pengaturan itu. Gitu. Terus selain itu, Bu, perannya Polkesio tadi kan sudah ada pengapmas. Ada bank sampah. Terus adakah sosialisasi ke pegawainya, Bu? Misalnya pegawai kayak saya misalnya, saya sendiri kan belum terpapar. Ya sebetulnya ya kalau di Kesling sih sudah hari-harinya. Kalau di jurusan itu makanya ada edaran ini, Mbak. Harapannya adalah nanti pengelola di jurusan itu mensosialisasikan ke sivitasnya gitu, termasuk mahasiswa. Termasuk lewat Cangkir ini, Bu. Monggo nanti kalau bisa nanti diundang ketua jurusan, kemudian dengan duduk bersama dengan Pak Bambang ya, dan jurusan kesehatan lingkungan. Ayo kita mengelola sampah gitu. Berarti sampah-sampah saya yang ada di rumah itu sebenarnya bisa dibawa ke sini ya, Bu ya? Bisa, sangat bisa. Monggo. Tidak ada syarat apapun ya? Tidak ada. Ya. Di Permata Lingkungan di belakang, Mbak. Dekat belakang perpustakaan. Kalau untuk masyarakat sendiri, Bu, ini kan tadi untuk sivitas, gitu, Bank Permata
Bank Permata Lingkungan ya. Iya. Untuk masyarakat sekitar apakah juga diperkenankan Oh, apabila boleh. itu kan saya Cuma lihat, tapi sosialisasinya belum sih. oke. Iya. Itu kan di jalan-jalan Jogja itu kan sekarang banyak tumpukan-tumpukan tuh Bu. Aduh, iya. Sedih ya. Sampai saya tuh dengar depo-depo sampah Iya, itu juga pada ditutup, tutup. nggih, karena Oke. kita nggak bisa membuang lagi, Mbak. Nggih. Oke. Nah, Ini sebetulnya penanganannya ya dari kita dulu, Mbak ya, untuk semuanya dari kita untuk kita nantinya ya, sebetulnya dari sumbernya. Ya, jadi kalau pengelolaan sampah itu kan ada waste generation ya, waste storage, waste collection, kemudian transport dan waste disposal. Itu yang nantinya di TPA. TPA sekarang kan bukan tempat pembuangan sampah akhir, tidak. Ya, di dalam undang-undang itu adalah tempat pemrosesan akhir. Oh, sebenarnya Harusnya, seharusnya tempat Iya, pemrosesan iya, akhir iya. setelah yang bisa di reuse tadi itu Iya, betul. Sudah diambil sudah yang bermanfaat, diambil dulu. baru yang benar-benar tidak bisa dikelola secara sumbernya, barulah Baru masuk dimasukkan ke ke TPA. TPA gitu. itu yang Nggih, sebenar-benarnya. Iya. Tapi kan itu di TPA sebenarnya juga banyak, saya lihat ya dari berita-berita itu kan banyak sekali pemulung Bu. Artinya kan itu sudah membantu mengurangi TPA sendiri ya. Iya, tapi kan itu Mbak, maksudnya kalau semua ada pemulung di sana, artinya berarti sampah itu masih terbuang di TPA dong Mbak. Oh. Iya kan? Kalau di depo sendiri Bu, apa tidak disortir ya? Ya. Jadi kan sebelum masuk ke TPA itu kan ada depo-depo sampah kan di masing-masing wilayah. Itu apa dari depo itu tidak mensortir dulu sehingga sampai ke TPA itu memang benar-benar yang sudah. Gih. Soalnya gini Mbak, jadi depo yang dulu itu kan tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk pemilahan, ya, yang dulu ya. Sebetulnya sekarang sudah ada ya, namanya TPS 3R, ya, itu adalah bantuan dari PUPR, Kementerian PUPR dengan fasilitas disediakan. Nah, itu sudah disediakan untuk pengelolaan. Ya, prinsipnya adalah nanti di TPS itu harus pengelolaan, ada pengelolaan sehingga ya hanya sampah yang tidak bermanfaat lagi, yang tidak bisa dikelola di TPS barulah masuk ke TPA. Cuma kan belum semua, Mbak. Tidak semua TPS itu menjadi TPS 3R. Ya. Iya itu. Ya, gitu. Nah, ini ya tanggung jawab kita bersama sih, harusnya sampah itu ya kita menghasilkan, tanggung jawab kita adalah mengelola dari hulunya ya, sehingga masuk ke hilir ke TPA ini menjadi yang benar-benar yang tidak bermanfaat. Iya, soalnya kalau misalnya pun dibuka TPA-nya lagi itu paling juga nggak lama sebentar, Mbak, lagi ya Bu. Nah, perlu saya informasinya kebetulan pada bulan atau tanggal berapa bulan Agustus kemarin tuh kita juga mengikuti konsultasi publik, jadi saya ditugaskan oleh Poltekkes untuk mengikuti itu. Padahal TPA itu pada tahun 2026 itu baru akan didirikan industri. 2026 industri pengelolaan sampah yang menghasilkan bahan bakar untuk diberikan ke pabrik semen dan juga untuk biogas gitu, bukan untuk listrik. Oh, listrik. Ya, tenaga uap ya untuk sebagai pemanas bahan bakarnya. Oh, bisa ya Bu ya. Nah, itu baru tahun 2026. Nah, bagaimana tahun? Nah, 3 tahun ini. Bu. Padahal tahun ini sudah ditutup gitu. Nah, ya paling tidak harus dikelola di sumbernya, Mbak. Ya, sehingga benar-benar sampah itu ini tugas Poltekkes adalah di samping untuk sosialisasi dan juga pengawas dan juga ini juga dari tenaga pendidikan atau dosennya juga diwajibkan untuk melakukan penelitian ya kaitannya penanganan sampah. Nah, ini alhamdulillah Mbak, tahun ini 2 tahun mendatang saya kemudian bertim dengan Pak Bambang dan Pak Iswanto mendapat hibah dari Kementerian Kesehatan ya cukup untuk 2 tahun ya, tahun ini dan tahun 2024 saya membuat alat pengolah sampah plastik. Ya, ini baru saat ini penelitian sehingga kami juga dikejar waktu ini, Mbak. Ini ya mengolah sampah plastik yang menghasilkan butir plastik. Dan nanti saya buat konblok, nih bagus sekali Mbak konbloknya. Konblok dari plastik. Ya. Ada istilahnya itu Bu, saya pernah baca apa ya? Istilahnya ada ya? Ya kalau saya bentuknya konblok aja, butir plastik ya. Oh, butir plastik. Menghasilkan butir plastik kemudian saya olah menjadi konblok. Kebetulan saya tidak membawa gambarnya nih, baru
Konblok yang untuk Iya, untuk alas iya, di jalan iya, itu. iya. Oh. Ya, kemudian juga menghasilkan minyak pengganti minyak bumi. Ya, untuk untuk bahan untuk bakar ini masak ya. masak Bisa pengganti untuk lampu, untuk ini ya, pengganti minyak tanah minyak itu. tanah. Ini mudah-mudahan sih, mohon doanya lancar Amin, ini ya. amin. Ini alatnya baru jadi tanggal 19 kemarin, sehingga baru mengambil data itu baru Sabtu kali, Mbak. Alhamdulillah jalan. Hasil itu pun, aduh, bolak-balik ini uji fungsi ya. Akhirnya alhamdulillah tanggal 19 selesai. 4 bulan tuh pesan alatnya, Mbak. Pesan alat. Oke. Iya. Terus itulah untuk tugas kita, iya. tugas kita bersama. Karena kalau lihat Yogyakarta ini kan karena tempat wisata ya, semua wisatawan datang ke sini, pasti mereka makan, pasti mereka jajan, pasti sampah di mana-mana. Iya, betul. Sehingga kemarin memang saya setiap lewat jalan itu pojok-pojok prihatin ya, Mbak, iya. ya. Jadi banyak lalat Ibu, Nah, gitu. Iya. Itu kan sudah mengganggu kenyamanan iya, betul. warga sekitar. Nah, itulah itu ya harus dari penghasilnya, Mbak. Penghasilnya paling tidak yang menimbulkan banyak lalat itu kan mesti sampah organik. Paling tidak mengolah sampah organik itu sudah meminimalkan sampah yang harus diproses ke TPA ya. Kalau bank sampah itu tadi kan menerimanya non organik, ada nggak sih Bu bank sampah yang menerimanya organik seperti itu? Ada di Badekan, Mbak, ya kan, seperti video kita itu juga menerima organik ya. Organiknya juga ya. Nggak, artinya kan sebenarnya ketika itu disoundingkan ke semua masyarakat kan bisa berbondong-bondong, ayo sampah-sampah organik masukin ke situ kalau misalnya kayak gitu ya Bu. Sebelumnya TPS 3R juga ada fasilitas untuk penanganan sampah organik. Cuma kan yang TPS 3R itu yang kapasitas mungkin sudah termasuk ini kapasitas. Lokasinya untuk penanganan kompos itu kan harus luas sekali. Yang TPS 3R sudah ya. Cuma yang penggeraan TPS 3R itu yang banyak masih di Bantul ya, daerah Bantul itu. Ya, kalau yang lain mungkin belum ya. Tapi data yang sudah ada itu daerah Bantul. Ya, cuma ya lahannya, jadi terbatasan lahan untuk penanganan itu kan, untuk pengomposan. Kalau sampah organik ini kan memang jumlahnya paling banyak di antara sampah yang lainnya, hampir 50-75% itu sampah organik. Ngomong-ngomong sampah organik nih Bu, kita kan punya asrama nih Bu. Betul. Kemarin sudah ya. Kita punya asrama, kita punya dapur, catering. Iya, betul. Gitu. Betul. Itu pasti sampahnya kan organik banyak sekali. Itu dikemanakan Bu? Oke, untuk kemarin pertemuan ya dengan Pak Direktur dengan jurusan Kesehatan Lingkungan Pengelola Bank Sampah itu sudah kebetulan kan pengelolanya yang direktur Bu Muryani, orang kesehatan lingkungan sudah difasilitasi dengan pembuatan kompos seperti yang tadi untuk masyarakat yang bertempat itu. Sudah disediakan drum-drum ya untuk penanganan sampah organik untuk pengomposan. Berarti sampah organik internal kita aja ya. Yang kita dari asrama kita saja. Belum menampung untuk dari luar, nggak mampu Mbak, gitu ya. Dari luar, jadi semua asrama di 3 asrama juga sudah sudah disosialisasikan, sudah keluaran edaran dari direktur ini. Itu tadi kan kalau mahasiswa tadi kan menabung sampah, wajib menabung sampah. Nah, ketika ada sampah organik dari kamar masing-masing, dari hasilan masing-masing, itu apakah juga masuk dalam menabung sampahnya mahasiswa Bu? Mahasiswa wajib membuang di kompos. Langsung ya. Tapi berarti tidak terhitung sebagai mereka menabung sampah. Tidak dong Mbak. Kan lumayan Bu, maksudnya dapat ya jangan begitu Mbak. Kalau yang sampah organik ya harus masuk ke komposter ya. Komposter ya, berarti tidak terhitung sebagai mahasiswa menabung sampah seperti kewajiban. Jadi menabung sampahnya dari hasil jajan-jajan aja ya, jajan ciki, jajan snack-snack kayak gitu, kemasan plastik resek, botol-botol ya. Ada minimal kilogramnya nggak sih Bu? Kalau menabung satu helai, satu lembar itu boleh? Boleh. Terus hitungannya bisa ditimbang. Ukurannya tetap timbangan ya, bukan ada lembaran timbangan ya? Kan, timbangan. Oke. Dan yang penabung itu sudah memilah gitu loh. Ada misalnya sampah kaca, sampah plastik itu sudah terpilah. Nanti di dalam dokumen itu saya mikirnya gini, kalau misalnya saya mahasiswa, saya jajan di kampus, jajan ciki 2, ada 2, 1 botol minum, 1 ini
saya taruh aja langsung. Ya dikumpulkan dulu dong, Mbak. Makanya saya tadi tanya ada batas minimal nggak Bu untuk Enggak ya, prinsipnya adalah dikumpulkan dulu Oke. ya. Jadi mungkin di mahasiswa harus menyediakan tas kresek aja lah yang nggak dibuang tuh nanti dikumpulkan dulu, misalnya berapa hari sekali dibawa di bank sampah gitu, sehingga tertimbang juga bisa terlihat gitu loh berapa. yang penting menggugurkan kewajiban gitu Bu, untuk menabung Iya, sampah iya. gitu kan. Ya, Kadang-kadang ada mahasiswa yang kayak gitu ya Bu ya. belum terlihat Oh, ini. belum ada. Di Kesling sudah terlihat. Oh sudah rutin Karena ya, Bu? sudah belum ada laporan dari jurusan-jurusan ini. Oke. Kalau untuk menabung sampahnya sendiri masing-masing jurusan ada bank sampahnya atau mereka langsung? Nggak, jadi ada sub-subnya. Nanti setelah Hmm. terkumpul baru di-store ke Permata Lingkungan. Oh berarti di masing-masing jurusan ada tellernya ya? Ada. Yang menimbang. Jadi nanti petugas cleaning service-nya ya. Ya, kemudian oke. juga nanti masuknya nanti diakumulasi nih, masuk ke sini kemudian diserahkan ke sana. Nanti yang membagi uangnya untuk cleaning service-nya dan itu adalah bagian terserah jurusan masing-masing gitu ya. Saya Iya. pikir dari mahasiswa Kesling ada yang diposisikan, Iya. ditempatkan di masing-masing Nanti nggak jurusan. belajar dong. Untuk petugas bank sampahnya sendiri siapa Bu? Kita Oh, di sini merekrut ada Mas orang. Anjas. Oh, Mas memang Anjas. sudah ada yang dipasang Sudah ada ya. dan juga kami dosen jadi pengelola. Gitu. Oh gitu. Tapi yang ada di sana ada yang petugas yang di Khusus untuk bank ada, sampah. iya. Melibatkan mahasiswa nggak Bu? Melibatkan Mbak, ada kalau kebetulan mata kuliah saya kan pengelolaan sampah, jadi ada kalau pas itu dijadwal Mbak di piket Oke. sebagai ini penugasan menambah nilai dia, jadi ada piket di Oh berarti bank nggak sampah. wajib ya, siapa yang mau gitu ya Bu ya? Wajib. Oh wajib. Ji. Oh tetap. Tapi cuma hari Jumat ya pelayanannya. Oh pelayanannya Hari hanya hari Jumat, Jumat. Terus Ji. untuk sampah-sampah yang tetap dikumpulkan di Dikumpulkan, masing-masing jurusan ya. dikumpulkan, Ji. Jadi nanti yang di Iya, pusatnya iya, Polkesio ini hanya dibuka di hari Iya, Jumat betul, gitu nggih. Ji. Mungkin ada yang ingin Gitu. disampaikan Bu Nggih. Titi Terima kasih. terkait sampah ini, himbauan untuk mahasiswa Iya. atau untuk Bapak Ibu Ji. karyawan Polkesio? Ini pesan saya nih, karena sampah ini adalah produk kita bersama. Iya. Kita yang menghasilkan, tentu saja kita harus menanganinya. Penanganan yang baik adalah untuk efisiensi semuanya adalah pada sumbernya, di mana sampah itu dihasilkan. Ya kalau di kantor ya di kantor kita sudah ada di bank sampah Permata Lingkungan. Kalau di rumah tangga ya di rumah tangga kita lah, kita kelola dengan baik, kemudian kita berdayakan masyarakat untuk menanganinya. Kemudian kalau ada fasilitas bank sampah ya kita kerjasama dengan bank sampah. Mudah-mudahan kalau sampah ini ditangani dari sumbernya, mudah-mudahan tidak ada banyak masalah ya, masalah tetap ada, tapi tidak menjadi seperti ini nih darurat sampah. Dan juga nanti TPA itu memiliki waktu yang lebih lama dari target yang diberikan karena semuanya sudah diolah pada sumbernya. Yuk masyarakat kita semua menangani sampah dari kita untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Nggih. Titi waktunya Nggih, sudah matur menyempatkan nuwun. hadir di Cangkir. Nggih. Ke depan kita akan mengundang Bu Titi lagi mungkin Insya Allah. dengan tema yang berbeda. Matur nuwun. Semoga Nggih. berkenan, semoga sehat selalu. Amin. Ya, kita akhiri Nggih, Cangkir terima kasih, kali nggih. ini. Satu Terima dulu nggih. kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Waalaikumsalam, bye-bye.